ketika kualitas seorang Sandy Walsh dibuktikan kala membungkam timnas Vietnam. Bikin semua bahagia, timnas hajar Vietnam. Sintayong kini patahkan 2 rekor buruk bersama timnas Indonesia. Kabar sangat gembira, ranking timnas Indonesia meroket usai permalukan Vietnam. Bikin netizen kagum, aksi Pratama Arhan tuai pujian usai timnas Indonesia hajar Vietnam malam tadi. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mematahkan 2 rekor buruk setelah timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 dalam laga grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa malam tadi. Timnas Indonesia bangkit pada pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023 setelah sebelumnya kalah 1-3 dari Irak di laga pembuka. Melawan Vietnam sebagai musuh bebuyutan di Asia Tenggara sekaligus dalam pertandingan penentuan, Indonesia menang 1-0. Gol tunggal Asnawi Mangku Alam dari tendangan penalti pada menit ke-42 memberikan 3 poin pertama bagi skuad Garuda pada Piala Asia tahun ini. Penalti itu didapat Indonesia setelah Rafael Strike dilanggar Nguyen Thanh Binh. Kemenangan atas Vietnam itu membuka asa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Guna memastikan 1 tiket ke babak gugur, Indonesia lebih dulu harus mengatasi Jepang pada pertandingan terakhir grup D di Stadion Altumama pada Senin mendatang. Di sisi lain, 3 poin atas Vietnam nyatanya membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong memutus 2 rekor buruk lawan The Golden Star Warrior, yakni rekor tidak pernah menang dan membobol gawang Vietnam. Sintayong yang menangani Indonesia sejak akhir 2019 kali pertama melawan Vietnam di level timnas senior pada Juni 2021 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu Indonesia digebuk Vietnam 0-4. Dalam 3 pertemuan berikutnya, Indonesia 2 kali imbang dan 1 kali kalah. 3 laga itu terjadi di Piala AFF. Kini, rekor buruk tidak pernah menang dan tidak pernah mencetak gol ke gawang Vietnam berhasil diputus Sintayong usai tim merah putih menang 1-0 di Piala Asia 2023. Sementara itu, kekalahan Vietnam menjadi sorotan tajam sang pelatih Philippe Troussard. Pelatih asal Prancis itu 2 kali dikalahkan timnas Indonesia di Piala Asia. Sebelumnya, Philippe Troussard pernah dikalahkan timnas Indonesia saat Piala Asia 2004 saat menangani timnas Qatar. Timnas Indonesia saat itu menang 2-1 lewat 2 gol Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Rentetan hasil buruk Qatar bersama Philippe Troussard pun membuat dirinya harus dipecat dari timnas Qatar kala itu. Tak hanya di Piala Asia, Philippe Troussard juga pernah dibungkam timnas Indonesia U23 pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Ketika itu tim asuhan Indra Sapri mengalahkan Vietnam 3-2 pada laga semifinal. Timnas Indonesia U23 pun berhasil menyabet medali emas untuk pertama kalinya sejak 1991. Apakah Philippe Troussard bakal kehilangan pekerjaannya setelah kembali kalah dari Indonesia di Piala Asia? Kita tunggu saja. Ya, Sandy Walsh akhirnya mendapatkan star pertamanya di Piala Asia 2023 ketika timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Setelah cuma tampil di menit-menit akhir ketika menghadapi Irak, Sandy Walsh mendapatkan kepercayaan pelatih Sintayong untuk mengawal lini belakang Garuda. Kesempatan tampil sebagai starter tidak disia-siakan Sandy Walsh. Meski diplot sebagai bek tengah, pemain KP Mengkelen itu justru jadi yang paling sering mengancam gawang lawan. Begitu terengginasnya Sandy Walsh menjadi anomali tersendiri. Pasalnya meski di atas kertas bermain sebagai bek tengah, dia tercatat mampu melepaskan 3 tembakan di babak pertama. Tingginya aspek serangan Sandy Walsh tidak lepas dari skema yang diterapkan Sintayong. Timnas Indonesia terlihat menggunakan formasi hybrid. Saat bertahan, timnas Indonesia menggunakan formasi 5-4-1, tetapi saat menyerang, 1 dari 3 bek tengah diperbolehkan untuk naik membantu serangan.
Ya, nama Pratama Arhan trending seusai timnas Indonesia gilas Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Nama Arhan trending di media sosial Twitter lantaran aksinya saat Jordi Amat terkapar menuai pujian. Reaksi gercep suami Azizah Salsa itu pun membuat warganet di Twitter kagum. Seperti diketahui, hasil Piala Asia 2023 antara timnas Indonesia versus Vietnam yang berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium diwarnai dengan insiden berdarah. Insiden tersebut terjadi saat laga berjalan pada menit ke-65. Bek timnas Indonesia Jordi Amat terkapar di lapangan setelah mendapatkan sikutan dari pemain Vietnam Nguyen Van Trong. Saat Jordi Amat melakukan duel udara, hidungnya mendapatkan sikutan dari penyerang Vietnam tersebut. Namun sayangnya insiden tersebut luput dari sorotan VAR dan tak menghasilkan hukuman apa-apa untuk pemain Vietnam tersebut. Atas insiden tersebut membuat Jordi Amat tak mampu melanjutkan permainan dan digantikan oleh Rizky Ridho. Namun terlepas dari insiden tersebut, aksi Pratama Arhan menjadi sorotan. Pemain anyar Suwon FC itu mendapat pujian lantaran reaksi cepatnya saat Jordi Amat terkapar. Arhan tampak langsung meminta wasit untuk menghentikan laga dan meneriakkan tim medis untuk segera memasuki lapangan. Pada pertandingan tersebut, Pratama Arhan memang tampil penuh 90 menit. Ia pun tampil solid dalam mengawal sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Selain itu, Arhan juga berulang kali mengancam gawang Vietnam lewat aksi lemparan mautnya. Atas kemenangan melawan Vietnam ini membuat peluang timnas Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 semakin terjaga. Posisi ranking FIFA timnas Indonesia melesat setelah mengalahkan Vietnam dengan sangat dramatis. Hasil ini membuat napas Indonesia di Piala Asia semakin panjang. Selain itu, ranking FIFA skuad Garuda juga naik tajam setelah kemenangan ini. Sebelum pertandingan, posisi Indonesia berada di ranking 149 FIFA, sementara itu Vietnam duduk di peringkat 94. Menariknya, kemenangan atas tim berjuluk Golden Star Warrior tersebut membuat timnas Indonesia semakin naik di peringkat FIFA. Hal negatif justru diterima oleh Vietnam yang turun cukup jauh. Dilansir laman Twitter Poti Ranking, setelah pertandingan Indonesia mendapatkan tambahan 2.318 poin. Mereka saat ini mengantongi total 10.076,78 poin dan naik di ranking FIFA. Kondisi ini membuat Indonesia naik ke peringkat 142 FIFA saat ini. Skuad Garuda saat ini mendekati Filipina di peringkat 140 FIFA. Sementara kondisi Vietnam saat ini cukup tragis setelah mengalami kekalahan dari timnas Indonesia. Berada di posisi 94 FIFA, Golden Star Warrior harus merosot ke posisi 99 atau turun 4 peringkat. Babak penyisihan grup D Piala Asia 2023 masih menyisakan satu pertandingan. Skuad Garuda akan menantang Jepang pada 24 Januari nanti. Tim Samurai Biru harus menerima kekalahan perdana di ajang ini saat tumbang dari Irak dengan skor 1-2. Di pertandingan yang lain, Vietnam akan menantang Irak pada hari yang sama. Bagi anak asuh Sintayong, kemenangan atas Vietnam membukakan lolos ke babak selanjutnya lewat predikat peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, dari grup D, baru Irak yang memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Tentu hasil imbang saat melawan Jepang nanti akan menjadi hasil positif untuk Indonesia dan menjaga asa untuk melewati babak penyisihan grup. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.